Baik, mari kita lihat Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai 22. Ya, saya baca pelan-pelan ya, ibu-ibu sekalian, supaya kita bisa memahami maknanya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ini yang dia lihat ya. Jadi dia katakan, aku telah melihat katanya. Siapa yang dilihat? Segala hal ini, ada orang saleh yang binasa. Ini nanti kita bahas nih. Dia binasa dalam kesalehannya katanya. Harusnya orang saleh itu nggak binasa ya. Tapi di sini dikatakan binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik juga yang hidup lama dalam kejahatannya. Ya, yang hidup lama dalam kejahatannya. Lalu ayat 16 katakan begini, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Nah, ini muncul lagi pertanyaannya, saudara ya. Gara-gara dari mana? Dari sini nih. Dari persoalan yang ada di sini. Yang dia lihat ya. Dalam hidupku yang sia-sia katanya. Aku telah melihat. Nah, ini yang dia lihat nih. Ya, orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, lalu orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Nah, sehingga dia mengambil kesimpulan, ya, sehingga dia mengambil kesimpulan dengan mengatakan, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Satu. Lalu yang kedua, dikatakan lagi ayat 17, jangan terlalu fasik. Ya, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Nah, ini lagi ya, ibu-ibu ya. Lalu dia jelaskan nih, kenapa dia katakan seperti ini, dia jelaskan dalam ayat 18. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Dari mana? Dari ini tadi, dari orang saleh dan orang apa namanya? Orang fasik ini. Ya, dari orang saleh dan orang fasik ini. Orang yang takut Tuhan katanya. Ya, ini kata kuncinya. Ya, karena orang yang takut Allah luput dari kedua-duanya. Ini kita besarin nih. Ya, luput dari kedua-duanya. Ya. Nah, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Nah, ini ternyata ada hikmat lagi di sini. Ya, yang menjadi kekuatan ya bagi orang-orang yang takut akan Allah tadi itu ada hikmat. Lalu sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini realitanya. Dia kembali lagi kepada kata saleh. Ya, dia menggunakan kata saleh lagi ya, kata saleh. Ya, kata saleh di sini yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi sekali lagi ya, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, lalu ayat 21-22, juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Ya, ibu-ibu sekalian, judul bahan pemuritan kita ini dia, janganlah. Wah, ini dia, janganlah. Jadi kalau kita mendengarkan kata jangan, ya janganlah, ya janganlah, jangan, ya janganlah. Ini adalah kata-kata yang disebut kata larangan ya. Ya, kata larangan yang sangat keras sekali kalau dibilang janganlah gitu. Jadi di dalamnya ada perintah. Ya, jadi kalau kita melihat kata ini, coba kita buat di sini ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam pembahasan kita di sini, kalau kita ketemu dengan kata janganlah, ya janganlah, ini ada dua makna di dalamnya. Makna yang pertama adalah perintah, ya untuk tidak melakukan ya, perintah untuk tidak melakukan. Ya, tapi makna yang kedua ada di dalamnya. Makna yang kedua itu adalah perintah yang menjadi apa? Yang menjadi harapan. Ya. Jadi misalnya kalau ibu-ibu misalnya ngomong sama anaknya begini, janganlah menikah dengan orang itu gitu. Satu sisi di situ ada perintah untuk tidak melakukan, jangan nikah dengan orang itu gitu misalnya ya. Tapi karena ada kata lah itu loh, janganlah ya, di dalamnya itu ada semacam harapan. Jadi harapan untuk bagaimana ibu-ibu sekalian? Untuk orang yang diperintah itu benar-benar memperhatikannya. Ya. Jadi sekalipun larangan itu sifatnya harapan di dalamnya,
Tapi yang dimau dari orang yang diharapkan tadi itu supaya benar-benar tidak melakukannya. Ya, jadi kesimpulan kata janganlah di sini, ya ini adalah perintah untuk apa? Untuk benar-benar, ya benar-benar tidak melakukan, tidak melakukan yang diperintahkan itu. Nah, ini dia ya, yang diperintahkan. Ya, jadi benar-benar tidak melakukan yang diperintahkan itu. Ini dia. Makanya dia menggunakan kata apa? Janganlah gitu ya, janganlah. Jadi dalam arti kalau orang sudah diperintah untuk tidak melakukan, seharusnya tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Makanya itu dikatakan perintah untuk benar-benar tidak melakukan yang diperintahkan. Makanya dibilang janganlah. Nah, janganlah yang perintah yang mana yang mau dijelaskan di dalam bagian kepada kita. Yang pertama tadi perintah ini ya. Jadi kalau kita mau tulis ini perintah, ya perintah ini muncul karena apa? Karena ada realita hidup. Ya, ada realita hidup dari orang yang sudah mengalami. Nah, ini ibu-ibu ya, sudah mengalami. Jadi kalau orang udah ngalami, kenapa orang bilang apa namanya? Bisa memerintah dengan baik kepada kita karena sudah mengalami. Nah, ini dia yang dikatakan yang mengalami tadi itu yang di sini ibu-ibu ya. Ini saya copy, saya pindah ke sini ke kita supaya lebih jelas ya. Kita lihat satu persatu di ayatnya. Ya, ini dia di sini. Nah, ini dia yang dibilang ya, dalam hidupku yang sia-sia. Nah, ini dia. Aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Nah, ini yang memicu munculnya apa? Munculnya kata yang disebut tadi janganlah itu. Ya, ya. Jadi kenapa ada kata janganlah? Nah, ini dia yang memicunya. Ya, makanya dibilang di dalam bagian ini, inilah yang dia lihat nih. Ya. Yang dilihat oleh siapa? Oleh si pengkhotbah ini. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang harus kita lihat. Mengapa orang saleh? Nah, ini kalau kita lanjut ke sini ya, ibu-ibu ya. Ini mengapa orang saleh ya bisa binasa dalam apa? Dalam kesalehannya. Nah, ini seharusnya kan orang saleh itu, ya kan? Orang saleh itu harus apa? Harus bahagia dalam kesalehannya kan? Saleh itu artinya apa? Orang yang mengasingkan diri, orang yang tidak apa namanya, yang tidak dekat-dekat dengan kejahatan, orang yang jauh banget dari kejahatan. Tapi di pengalaman dari si pengkhotbah ini dikatakan ternyata orang saleh ini bisa binasa dalam kesalehannya. Nah, ini pertanyaannya, mengapa orang saleh itu bisa binasa dalam kesalehannya? Ya kan? Tapi kalau dikatakan di sini orang yang kedua, mengapa orang fasik? Ya, orang fasik ini kan digambarkan ya. Orang fasik bisa hidup hidup lama dalam kejahatannya. Lama dalam kejahatannya. Nah, ini kejahatannya ya. Nah, ini dua misteri, ini dua realita yang silih berganti yang boleh terjadi dalam hidup kita juga. Banyak kita bertemu dengan orang saleh di luar sana. Ya, saleh menutup dirinya dari aurat, dari apa namanya? Menutup mukanya. Ya, mungkin sampai yang kelihatan sama sekali tidak bisa kita lihat apa-apa tentang tubuhnya lagi gitu. Itu termasuk dalam kapasitas apa? Orang saleh. Ya, tapi pertanyaannya mengapa orang saleh bisa binasa dalam kesalehannya? Nah, ini kita jawab ini. Yang pertama adalah ya karena orang saleh ya hanyalah saleh berdasarkan apa? Berdasarkan aturan agamanya. Ya kan? Kita bisa saleh berdasarkan aturan agamanya, agama kita. Bisa membuat kita menjadi saleh. Ya.
Banyak juga ya, di kalangan orang Kristen juga banyak juga kita ketemu dengan orang Kristen yang akhirnya jadi aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh. Demi menuntut hidup saleh, dia jadi aneh-aneh gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang seperti itu, Saudara. Ya, makanya dikatakan karena orang saleh hanyalah saleh berdasarkan apa? Aturan agamanya. Yang kedua adalah karena orang saleh ya hanyalah apa? Hanyalah menutup. Menutup apa? Menutup diri dengan lingkungannya. Nah, bayangkan kalau ada orang saleh, ya dia menarik diri dari lingkungannya. Ya dia akan binasa dalam kesalehannya. Gak ada orang yang tahu tentang dia lagi. Karena apa? Karena dia sudah menarik diri dari lingkungannya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Ya, bahwa orang saleh itu bisa binasa dalam kesalehannya. Karena apa? Karena dia udah nutup diri itu. Dari dunia luar dia udah sendiri dia. Ya. Nah, yang berikutnya karena kesalehannya hanya dibangun apa? Dibangun di dalam kekuatannya. Ya, dalam kekuatannya. Jadi hanya usahanya aja ya membuat dia jadi apa? Jadi saleh. Ya, makanya akhirnya bagaimana Saudara? Dia membangun diri di dalam kekuatannya saja. Nah, ini juga kan sesuatu yang bahaya ya, Saudara ya. Jadi kalau kita saleh menurut pandangan kita sendiri gitu loh. Nah, itu bahaya itu. Nah, lalu yang berikutnya, karena dia saleh tanpa apa? Tanpa takut Tuhan. Nah, makanya dia bisa binasa dengan kesalehannya. Karena dia saleh tanpa apa? Tanpa takut Tuhan. Seharusnya kita hidup saleh karena dorongan dari apa? Dari takut akan Tuhan. Nah, ini dia ya. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita tidak bisa hidup saleh kalau kita tidak membangun apa? Tidak membangun iman kita lebih dahulu. Nah, kalau kita bilang dalam bahasa Perjanjian Baru, dia saleh tanpa juru selamat. Benar ya, Saudara ya? Dia saleh tanpa juru selamat. Jadi kalau ada orang hidup saleh tanpa juru selamat, nah itu nggak ada arahnya. Dia akan binasa, dia akan capek sendiri. Tapi kalau kita hidup saleh karena juru selamat atau karena hari Pentakosta yang kita rayakan kemarin, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita itu, nah itu akan membuat kita ya justru berbeda dengan dunia ini. Jadi salehnya kita itu adalah saleh yang dibangun oleh apa? Oleh kekuatan daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi salehnya kita itu bukan saleh agamawi. Nah, garis bawahi itu kata kunci saya. Ya, jadi salehnya kita itu bukan saleh agamawi. Garis bawahi kata-kata itu. Ya, saya nggak tulis di sini, tapi ini penekanan saya ya. Salehnya kita bukan saleh agamawi, tapi salehnya kita adalah saleh karena ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk berbeda dengan dunia. Nah, itu baru hidup saleh yang benar. Nah, itulah nanti kita terjemahkan dalam bahasa Perjanjian Baru itu dengan apa? Hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita terpisah dari dunia ini karena apa? Karena ada Roh Kudus itu. Makanya kenapa perlu Saudara gereja itu pencurahan Roh Kudus. Nah, ini dia. Ya namanya Roh Kudus, Roh Suci kan? Roh Kudus itu roh yang memimpin. Berarti orang yang dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, berarti sama dengan Roh Kudus yang adalah apa? Yang adalah suci. Iya. Jadi makanya kita bisa nggak membuat hidup suci pribadi kita sendiri? Nggak bisa. Yang bisa membuat kita itu suci siapa? Roh Kudus. Melalui apa? Kita terima Yesus. Dengan kita terima Yesus, Roh Kudus hadir dalam diri kita. Itulah yang membuat kita muntah terhadap dosa masa lalu kita. Ya kan, begitu ngeliat dosa masa lalu, aduh kenapa ya aku hancur begini? Mengapa aku begitu rusak begini? Gitu loh ya. Ya, yang membuat kita pada akhirnya apa? Tidak melekat lagi dengan hidup lama kita. Ya, begitu ibu-ibu ya. Nah, tetapi kalau yang berikut ini, mengapa orang fasik bisa hidup lama dalam kejahatannya? Ini pertanyaannya juga. Nah, jawabannya apa? Karena orang fasik diberi apa? Kesempatan. Ya, kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Makanya lama hidupnya. Ya, tapi jangan juga bilang gini, ibu-ibu kan ada orang nanti bilang, ya udahlah jahat aja lah dulu, nanti kira-kira umur 75 tahun kita bertobat, katanya gitu ya. Ya,
Ya, nanti setelah umur 75 tahun bertobat kan langsung mati tuh katanya gitu. Nggak bisa kayak gitu Ibu-ibu. Kenapa? Karena waktu pertobatan kita hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi dia lebih lama. Kenapa? Karena orang fasik itu diberi kesempatan untuk bertobat. Lalu waktu pertobatan itu, ya waktu pertobatan hanya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Nggak ada yang lain, hanya Tuhan yang tahu. Ya, saya bertobat terima Yesus itu 11 Juni 1989. Ya, maunya sih jangan cepat-cepat kayak gitu ya. Maunya kita bisa kuliah dulu lah, kuliah dulu di tempat yang lain, ya kan? Kita kuliah dulu, menimba ilmu yang lain, jadi sesuatu dulu baru kita melayani Tuhan. Maunya kita seperti itu. Tapi maunya Tuhan enggak, saya mau dari muda. Nah, ini saudara, dari muda dipanggil Tuhan. Dan ini perlu kita sadari bahwa dari muda dipanggil Tuhan itu, itulah kekuatan kita. Ya, semua kita. Saya kemarin saudara ngikutin apa namanya, reuni lah lewat Zoom dengan teman seangkatan saya kuliah D1 kemarin. Ya di STI dulu. Saya agak tertawa dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena ternyata ada yang udah umurnya 60 ya teman-teman yang sudah apa namanya masuk bareng memang tapi usianya lebih tua dari kita. Ada yang umur 60, ada mungkin yang di bawah saya gitu ya. Ya masih 49 atau 50 gitu. Ada di bawah saya seperti itu usianya. Tapi kita melihat bahwa ternyata dalam usia muda kita dulu dengan usia sekarang semangat kita itu masih tetap sama. Nah, itu luar biasa itu saudara. Ya, semangat kita itu masih tetap sama. Jadi tidak ada semangat yang kendor, tidak ada dalam pertemuan itu aduh aku udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, paling yang dibilang aku udah sakit-sakitan, aku ada ring di jantungku dan lain sebagainya. Tapi semangat orang yang mengatakan itu pun itu masih sangat kuat, masih sangat luar biasa menurut saya. Ya, masih dalam kapasitas orang yang tidak bisa dikalahkan dalam melayani Tuhan. Nah, jadi waktu pertobatan hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang Tuhan mau setelah kita bertobat, seharusnya apa? Dengan hadirnya Roh Kudus itu, kita dituntun kepada apa? Kepada yang namanya hidup saleh. Ya. Jadi mengapa orang fasik bisa hidup lama dalam kejahatannya? Karena orang fasik diberi kesempatan untuk bertobat. Waktu pertobatan hanya Tuhan yang tahu. Nah, bukan hanya itu saja saudara. Mengapa orang fasik bisa hidup lama dalam kejahatannya? Ya, karena orang fasik ya diberi kesempatan untuk menikmati semua kejahatannya dan apa itu? Dan kemudian apa? Dihukum atau binasa kalau tidak bertobat kan. Tapi di sini kan tadi sudah kita bahas itu ya tentang yang namanya pertobatannya. Tapi kalau ada orang fasik yang nggak mau bertobat, nggak mau dengar Tuhan juga, saudara. Nah ini yang terjadi. Tuhan biarkan dia menikmati kejahatannya sepuas-puasnya di dunia ini. Lalu kemudian dia dihukum atau dibinasakan. Ya, dibinasakan. Paling enak kita jadi orang fasik yang bertobat daripada kita jadi orang fasik yang dibinasakan. Nah, ini saudara ya. Jadi kita belajar di sini ibu-ibu sekalian bahwa adalah lebih baik orang fasik yang bertobat daripada orang fasik yang dibinasakan yang kelihatannya di dunia ini dia sangat berkuasa sekali. Tapi ujung hidupnya adalah menuju maut. Nah, karena dua hal inilah kalau kita melihat di sini ya ibu-ibu sekalian, karena dua hal inilah maka kita diminta untuk hidup apa? Untuk menghidupi atau mentaati perintah ini tadi ya. Jadi yang kedua ini mentaati perintah janganlah. Ya, ini karena dua hal ini ya. Jadi ini yang kedua yang akan kita lihat ya. Ya. Yang kedua mentaati perintah janganlah. Jadi karena ada orang yang disebut tadi di sini ya, ada orang saleh ya yang akan binasa dalam kesalehannya dan ada orang fasik yang akan hidup dalam kejahatannya, maka yang diminta yang pertama dari kita ini dia. Ini yang pertama. Ya, ini yang Tuhan mau dari kita. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita ini. Janganlah apa? Janganlah terlalu saleh.
Ya kan? Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ya enggak? Tiap hari bajunya tebel, tutup dari atas sampai bawah ditutup, panas. Ya, hanya kelihatan sedikit aja. Makan pun susah, nggak tahu kita mulutnya di mana itu. Ya, ini yang dibilang sini. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Capek, saudara. Ya, jadi kita perlu apa? Kita perlu, ya, kalau di sini ya, kalau kita dalam kesalehan seharusnya ini menjadi apa? Menjadi jalan untuk mencari Tuhan. Ya, untuk mencari Tuhan. Jadi kesalehan itu ya, kalau kita dalam kesalehan seharusnya ini menjadi apa? Jalan untuk mencari Tuhan. Jadi bukan jalan untuk apa? Ya, untuk kita lebih radikal lagi, tidak dalam kesalehan kita, tapi jalan untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita dalam kesalehan seharusnya apa? Ini menjadi jalan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan dalam kesalehan itu. Karena dengan kita mencari Tuhan dalam kesalehan kita akan apa? Ya. Kalau kita mencari Tuhan, mencari Tuhan dalam kesalehan kita, maka apa? Maka kita akan menjadi orang yang takut Tuhan. Nah, ini yang paling penting ibu-ibu. Kita menjadi orang yang takut Tuhan. Ya, apalah gunanya kita menjadi orang saleh kalau kita tidak takut Tuhan. Nah, jadi ini yang dituntut dari kita. Ya, kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ini perintah yang pertama. Ya, ini perintah yang pertama yang harus apa? Yang harus kita taati. Ya, ini perintah yang pertama yang harus kita taati. Ya, nah sekarang kita lihat perintah yang kedua. Mana perintah yang keduanya? Ini perintah yang keduanya. Nih ayat 17 sampai dengan ayat 20 ini. Ini perintah keduanya. Nah, ini perintah keduanya. Nih, janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ini nanti diucapkan oleh siapa? Oleh mereka yang sudah dua orang tadi, dua kelompok orang saleh dan orang fasik itu. Kalau dia sudah menjadi apa? Menjadi lelah ya. Menjadi lelah dalam kesalehan, lelah dalam kejahatan itu, akhirnya dia bilang begini, aduh aduh enaknya mati aja deh. Ya aku udah capek gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Makanya ayat 18 ini dikatakan bagaimana? Adalah baik ya kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan terhadap dua orang itu, dua tipe manusia tadi, orang saleh dan orang fasik itu adalah gak usah buru-buru mau mati. Tetapi yang pertama, sebelum kamu mati, ya sebelum kita mati itu, pastikan kita ini orang yang takut akan Allah nggak? Nah di sini nih, kata takut akan Allah ditekankan ya. Jadi kita ini takut akan Allah nggak? Jadi banyak sekali saudara orang mau buru-buru mati, sementara dia bukan orang yang takut Tuhan. Dia masih bergelimang dengan apa? Dengan yang namanya yang tadi itu, gitu. Ya, jadi ini yang pertama ya. Kita ini orang yang takut akan Allah nggak? Lalu yang berikutnya, kita ini orang yang sudah mengerjakan hikmat itu nggak? Kita ini orang yang berjalan dalam hikmat nggak? Ya, jadi di sini ya, di sini renungannya. Ini apakah
apakah saya ya orang takut Tuhan? Orang yang takut Tuhan. Ini pertanyaan kita ya saudara ya. Ini pertanyaan kita. Jadi apakah saya ini orang yang takut Tuhan? Ya, ini saya kasih note di sini ya. Ini saya kasih note di sini. Jadi apakah saya orang yang takut Tuhan? Nah, note yang kedua adalah di sini dia note yang kedua. Ya, note kita yang kedua adalah di sini. Ya, apakah saya sudah berjalan dalam apa? Dalam hikmat. Ya, dalam hikmat. Nah, ini pertanyaan penting buat kita. Ya, jadi janganlah ada orang yang sampai dibilang janganlah ada orang yang terburu-buru untuk mati itu karena ini. Ya, kamu jangan buru-buru mati dong. Ya, pikirkan. Kalau kamu mati hari ini, kamu takut Tuhan nggak? Kamu jangan buru-buru mati dong hari ini. Kenapa? Pikirkan, kamu udah menghidupi nggak? Atau udah berjalan dengan hikmat Tuhan nggak? Ya, nah makanya dikatakan, kesimpulannya di ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh, orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ini kesimpulannya, saudara. Ya, atau ini kita tambahkan note kita di sini. Ya, tanpa Tuhan sesaleh ya, atau tanpa juru selamat aja ya, juru selamat sesaleh apapun kita, ya, sesaleh apapun kita tidak akan apa? Ya, kesalehan apapun kita, kesalehan kita, ya, kesalehan kita tidak akan berarti. Nah, ini kata kuncinya. Jadi sesungguhnya dikatakan, ya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berdosa katanya. Ini dia. Ya. Tanpa juru selamat, sesaleh apapun kita, kesalehan kita tidak akan berarti. Jadi kalau mau hidup saleh harus punya juru selamat dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa dalam kesalehan kita. Ya. Tapi kalau kita tidak punya juru selamat, kita akan binasa dalam apa? Dalam kesalehan kita. Oke. Nah, yang berikutnya, ibu-ibu, mari kita lihat bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ada di dalam ayat ini, ayat 21 sampai ayat 22. Ini bagian yang terakhir. Ya, yang disebut dengan jangan tadi itu, ini yang terakhir ya. Yang disebut dengan jangan tadi, ini yang terakhir. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Juga janganlah memperhatikan. Nah, segala perkataan yang diucapkan orang. Nih, kita kan suka ini ya. Istilahnya apa? Kepo ya. Kepo. Jadi, kamu diomongin dong sama siapa? Apa sih yang diomongin sih? Gitu. Kamu lagi di ini loh. Apa sih? Apa sih gitu. Nah, ini lihat di sini. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Kalau kita memperhatikan perkataan yang diucapkan orang, maka tujuannya ini dia. Supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Jadi orang yang di rumah kita itu loh. Orang yang di rumah kita yang apa namanya? Yang dengan kita itu, ya akan banyak perkataan yang mungkin akan menyudutkan kita di sana. Makanya dikatakan supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Lalu yang berikutnya, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Ya, jadi kalau kita bilang, dia ngomong kayak gini-gini nih, kapan saya ngomong kayak gitu misalnya. Oke. Nah, dengan demikian akan meningkat bagaimana ibu-ibu? Kamu juga bilang kayak gitu kok. Itu dia. Kamu juga pernah berkata kayak gitu kok. Kamu juga pernah mojokin dia kok, gitu misalnya. Nah, itu yang dibilang di dalam bagian ini, ya, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Nah, makanya diminta kepada kita supaya apa? Supaya kalau ada ucapan yang dikatakan orang lain kepada kita, udah biarin aja. Begitu ya, ibu-ibu ya, biarin aja. Jadi jangan dibalas gitu loh.
Jangan mau mau diklarifikasi, jangan gitu ya. Jadi mendingan apa? Lebih banyak berdoa, memberi kesempatan kepada siapa? Kepada Roh Kudus mengerjakan apa yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup ini. Ya. Nah, kita udah lihat ya ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi saya ulang nih. Ya, jadi di dalam bagian ini tadi dalam pembahasan kita ya ada dua kata ya, ada kata janganlah, ini adalah kata perintah untuk tidak melakukan sesuatu, atau ini menjadi perintah yang menjadi harapan. Jadi perintah untuk benar-benar tidak melakukan yang diperintahkan. Ya, perintah untuk benar-benar tidak melakukan ya, perintah yang benar-benar melakukan bukan ya. Jadi kalau dibilang janganlah itu berarti perintah ya untuk benar-benar melakukan yang diperintahkan. Nah, perintah ini muncul karena apa? Ada realita hidup dari orang yang sudah mengalami. Nah, ini realita hidup itu apa? Orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Lalu yang kedua apa? Orang fasik yang akan binasa dalam kefasikannya. Tadi kita sudah bahas semua tentang kefasikan itu. Nah, sekarang yang bagian yang kedua, kita diminta untuk mentaati perintah janganlah itu. Nah, ini dia. Kenapa? Ini dia. Janganlah terlalu saleh, janganlah terlalu fasik. Lalu yang berikutnya di sini adalah juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang kepada kita. Oke. Nah, kalau begitu, apa aplikasinya buat kita? Nah, ini bagian yang ketiga ini adalah aplikasi. Ya, apa aplikasinya buat kita ini? Dari pelajaran ini ya, apa aplikasinya? Ya, aplikasi yang pertama yang diminta daripada kita, berjalanlah, ya ini dia yang paling penting ya, berjalanlah dengan Roh Kudus. Ya, dengan Roh Kudus dalam apa? Berjalanlah dengan Berjalanlah dengan Roh Kudus dalam membangun. Ya, membangun kesalehan. Nah, ini yang pertama. Jadi berjalanlah dengan Roh Kudus dalam apa? Membangun kesalehan. Jadi jangan pernah membangun kesalehan karena kekuatan kita. Ya, yang kedua, bertobatlah. Ya, bertobatlah di dalam apa? Di dalam waktunya Tuhan. Ya, di dalam waktunya Tuhan. Kalau kita udah bertobat semua yang dalam Zoom ini, nggak ada yang nggak bertobat ya. Semua adalah orang yang bertobat. Tapi kalau ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang diminta daripada kita adalah bertobatlah di dalam waktunya Tuhan. Tiap hari Tuhan memanggil kita, mengarahkan kita kepada kehendaknya. Jadi kita perlu bertobat di dalam waktunya Tuhan. Ya. Nah, di dalam bagian yang ketiga ini ya diminta dari kita semangatlah. Ya, semangatlah ya, selalu apa? Selalu berjalan bersama apa? Bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan dalam apa? Dalam hikmat-Nya. Jadi semangatlah selalu berjalan ya bersama Tuhan, ini bisa kita ganti di dalam takut Tuhan. Ya, di dalam takut Tuhan, dalam hikmat-Nya. Nah, ini diperlukan dari kita ini. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita bisa melihat dalam bagian ini, 3 ini aplikasi yang harus kita lakukan dari hidup kita. Jadi mari melakukan ya, berjalan dengan Roh Kudus dalam membangun kesalehan. Kita diminta hidup saleh, tapi harus ada Roh Kudus. Kita nggak boleh hidup saleh tanpa Roh Kudus. Jadi harus ada Roh Kudus. Kita perlu bertobat di dalam waktunya Tuhan. Dengan apa yang masalah yang ada dalam hidup kita ya, atau kita yang sedang keluar dari realnya Tuhan, kita perlu bertobat di dalam waktunya Tuhan. Jadi ada waktunya Tuhan yang membawa kita kepada apa? Kepada pertobatan ya. Lalu yang ketiga, semangatlah selalu berjalan dalam takut Tuhan dalam hikmat-Nya. Saya cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau di-sharing, saya memberi waktu dan kesempatan. Kalau ada ibu-ibu mau sharing, silakan. Ada yang mau di-sharing? Ada ibu-ibu? Pengalaman? Mari. Pak. Ya.
Kalau dalam hal ini di pengkhotbah ini tentang kesalehan, berarti kesalehan ini yang dilihat adalah kalau kita di perjanjian baru, kalau ini kan perjanjian lama. Ya. Kalau kita di perjanjian baru, kesalehan ini beda ya. Beda Bu. Itu tadi kalau kesalehan kita karena ada Roh kesalehan Kudus. itu udah pasti dalam kesalehan kita hidup benar, yang mana kebenaran itu ya di dalam Yesus gitu ya, Pak. Betul. Kalau orang di perjanjian lama itu kan belum tentu, Bu. Belum tentu. Jadi kadang-kadang ada mereka hidup saleh tapi mereka munafik. Mereka hidup saleh hanya karena mau mentaati Taurat saja. Nah, itu tadi kan disinggung sama si pengkhotbah, seharusnya saleh itu di dalam takut Tuhan kan? Ya, dalam takut Tuhan, tapi mereka saleh bukan di dalam takut Tuhan. Nah, itu masalahnya. Ya, itu ya terjadi seperti zaman sekarang ini lah. Ibu kan udah nggak perlu kita sebutkan di sini. Ya, seperti zaman sekarang kan seperti itu. Jadi banyak hanya menutupi dari apa? Dari tampilan. Ya, sekarang dia udah pakai itu loh. Dia udah bertobat benar gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini yang sekarang nih Pak, kita ngelihat orang bukan yang dalam Yesus. Jadi kita sebut dia kayak orang misalnya ya, kita semua di sini orang yang sekarang di seberang yang nutup segala ini, kita bisa sebut dia orang saleh. Ya, bisa kita bilang kan sebut orang saleh, tapi saleh tanpa Roh Kudus. Gitu. Makanya kan kalau mereka kan dipersoalkan nanti kan. Kalau suatu ketika kayak siapa itu ada artis yang saya tahu, tadinya pakai tiba-tiba dia lepas. Kan jadi masalah, Bu. Nah, itu dia. Kan jadi masalah gitu ya. Nah, jadi seharusnya kesalehan itu tidak seperti itu. Nah, itu makanya tugas kita ini dengan adanya Roh Kudus itu yang membuat kita benar-benar berbeda banget. Jadi bedanya kita dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita itu bukan tampilannya aja lagi, bukan sekedar tampilan, tapi luar itu dari dalam ke luar semuanya. Ya, yang benar-benar membuat kita menjadi apa? Berbeda dengan dunia ini. Gitu. Baik, ada lagi? Ibu-ibu silakan. Kalau ada yang lain, saya beri waktu kesempatan, masih ada waktu kita. Oke, kalau tidak ada, ini waktunya berdoa sekarang. Yang pertama tadi kita akan mendoakan untuk Edwin ya, yang sedang karantina ya. Ya, kita akan berdoa untuk Edwin yang karantina. Lalu kita doakan juga untuk Ibu Dede ya, Ibu Sylvia, ya supaya Tuhan tolong. Kita doakan Bu Edith yang akan apa itu namanya istilahnya ablasi ya? Ablasi. Ya, ablasi. Ya, ablasi. Ya, kita doakan supaya ditolong Tuhan. Ya, tadi kalau ceritanya Ibu Edith, irama jantung yang nggak sama ya Bu ya. Iya. Jantungnya nggak sama, jadi perlu ada tindakan ablasi. Lalu doakan saya yang akan ujian tanggal 27 juga, ya supaya saya lulus, ya bisa lulus. Ujiannya memang lewat Zoom meeting ya. Saya mau ke Solo tapi saya udahlah lewat Zoom meeting aja. Ya, karena sama aja di Solo juga saya cuma dikasih ruangan, ya, tapi tidak bersama dengan para penguji ya. Jadi semuanya masing-masing dari tempat masing-masing. Ya, jadi Pak, Edwin tuh di karantina mau kerja ya Pak? Iya. Mau langsung tugas ya? Ya, saya tahu. Oke, baik. Ada lagi yang sakit? Nggak ada? Yang kita dengar sakit, teman-teman? Yang perlu didoakan? Saya nggak sakit, sehat. Pak, adik saya Pak Wita. Wita? Dirawat, iya. Wita ya? Baru, iya, pemulihan dari operasi usus. Oh ya, pemulihan dari operasi usus. Baik, kita akan berdoa, ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di penghujung dari ibadah ini, kami mengingat pergumulan kami yang begitu banyak untuk kami semuanya yang hadir, pergumulan hidup yang mungkin tidak kami utarakan, tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang menolong kami, Amin. tangan Tuhan yang terus memimpin kami dan menguatkan kami. Dan saat ini kami menaikkan beberapa pokok doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Edwin yang sedang dikarantina untuk kerja. Tuhan akan tolong berkati supaya kemanapun pergi bekerja, biarlah keberhasilan yang daripada Tuhan menyertainya, supaya pekerjaannya boleh menjadi pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kau tolong supaya dengan beliau bekerja, dia juga boleh memberkati keluarganya dan memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Kau tolong pekerjaan ini supaya menjadi pekerjaan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Dede dalam proses penyembuhan, kesehatannya juga. Tuhan terus akan menolong, Tuhan terus akan memberkati supaya Ibu Dede boleh
sembuh dari sakit yang ada dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga proses ablasi dari Ibu Edith tanggal 27 yang berkaitan dengan irama jantungnya. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau yang mendahului semua proses ini, Engkau yang memimpin mulai sekarang. Kami mendoakan supaya Tuhan juga memberi kesiapan kepada Bu Edith untuk menghadapinya, dan juga keluarga diberkati oleh Tuhan yang mendukungnya, supaya proses kesembuhan ini boleh terjadi dan nama Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Semua dokter yang akan menangani rumah sakit di mana Bu Edith akan melakukannya, Tuhan akan menolong memberkati. Dokter dan perawat yang ambil bagian, obat-obat yang dipakai, semuanya diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Menyerahkan juga adik dari Ibu Yanti yang baru operasi usus, kami minta dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan akan menjamah, menolong, memulihkan kesehatannya, sehingga kekuatan yang daripada Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupannya secara pribadi. Tolong untuk keluarga yang mendukung juga, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, supaya semuanya ada di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Hamba juga berdoa untuk ujian disertasi tanggal 27, untuk hamba pribadi, Tuhan akan tolong berkati. Tuhan akan berkati semua promotor yang ada, profesor yang ada, dan juga penguji yang ada. Semuanya Tuhan akan tolong, supaya semuanya adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperdalam apa yang hamba tulis, dan tidak ada yang menjatuhkan, tidak ada yang memojokkan, tetapi semuanya boleh membangun, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam disertasi ini, apa yang hamba sudah temukan, temuan-temuan yang ada dalam disertasi ini, biarlah semuanya boleh memberkati dan nama Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Terima kasih buat kami yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Terima kasih buat Ibu Santi yang sudah menolong kami dalam pujian, dan terima kasih buat kami semuanya yang sudah hadir. Berkatilah kami, tolong kami, supaya kami semuanya ada dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Teman-teman yang belum hadir juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya pada waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dan sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami, menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kesalehan yang daripada Roh Kudus, dan menjauhi segala kejahatan yang ada di depan kita. Hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, Amin. amin. Pak Hermon, terima kasih. Terima Ibu-ibu kasih, Bu. semua, terima Terima kasih. kasih semua. Ya, terima